Sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, nggak ada yang demo? Ratusan sopir truk dan anggota Asosiasi Transporter Tangerang Bogor berunjuk rasa di Parung Panjang Bogor pada Senin 29 September. Mereka menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menutup sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Massa memblokade jalan dengan orasi dan ban, menilai kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian mereka. Namun Deddy menegaskan penutupan tambang dilakukan demi keselamatan warga. Ia mencatat sejak 2019 hingga 2024, 195 orang meninggal, ratusan luka-luka, serta banyak jalan yang rusak akibat aktivitas tambang. KDM juga menyoroti polusi yang ditimbulkan, menekankan keselamatan rakyat sebagai prioritas, sekaligus menyatakan kebijakan tak akan dicabut meski ada tekanan massa. Pemprov Jabar kini mengevaluasi dampak penutupan tambang dan mempertimbangkan pembangunan jalan khusus tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan adanya beberapa video viral dari para penambang yang sempat demo atas kekesalannya tersebut karena memang ada penutupan sementara dari Gubernur Jawa Barat yang berada di lokasi Bogor, guys. Saat ini para pendemo benar-benar melampiaskan rasa kekecewaannya, rasa kekesalannya tersebut kepada Kang Deddy Mulyadi, dikarenakan Kang Deddy Mulyadi sempat menutup sementara pabrik tambang tersebut, yang pada akhirnya justru ini membuat para pendemo alias para karyawan penambang seperti supir dan juga para pekerja yang di sana benar-benar merasa kecewa karena seakan-akan mematikan para pencarian rezeki mereka ataupun penghasilan rezeki mereka, guys. Namun mereka seharusnya di sini bisa berpikir panjang. Mereka tidak harus egois dengan memikirkan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Namun dampaknya ini akan menyebar luas terhadap masyarakat, terhadap jalan umum, jalan lintas yang sering dilewati oleh mereka. Dan hal inilah yang menjadi ketegasan bagi Kang Deddy Mulyadi untuk menutup sementara, dikarenakan ada beberapa hal. Kita harus bisa menyimpulkan ada yang baiknya, ada yang buruknya. Dan mungkin saat ini para penambang benar-benar merasa kecewa, merasa kesal atas penutupan tersebut karena itu adalah ladang hasil mereka ataupun pencarian rezeki mereka. KDM tidak pernah memutuskan rezeki mereka untuk mengambil hasil dari situ. Namun dampak dari penambang tersebut banyak beberapa hal, termasuk polusi udara, termasuk jalan, termasuk ada beberapa orang yang mengalami kecelakaan dan terlindas truk. Dan ini dampak negatifnya. Namun mereka tidak memikirkan hal tersebut. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka pribadi dan keegoisan mereka pribadi. Karena dalam isi video tersebut pun bahwasanya Kang Deddy akan bermusyawarah bersama dengan Pemprov Jabar sendiri untuk bisa mengatasi hal ini agar supaya tidak jadi demo, agar supaya tidak masyarakat juga tidak resah dengan adanya truk-truk penambang yang sangat begitu besar, karena ini bisa berdampak dengan akibat di lalu lintas yang cukup macet dan juga ada sebuah kecelakaan yang memang tidak diinginkan, dan hal inilah yang ingin dijaga oleh Gubernur kita Jawa Barat. Lalu bagaimanakah video-video aksi dari para pendemo tersebut yang sempat melampiaskan rasa kecewanya tersebut, guys? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. KDM datang. Sebelum KDM datang, apakah kalian akan bubar? Sebelum KDM datang, apakah kalian akan bubar? Kepada Gubernur Jawa Barat, kami masyarakat Cigudeg, Rumpin, Ejo, Parung Panjang tidak buka jalan ini. Tolong Bapak datang ke sini. Upload teman-teman, upload dengan judul "Kami tidak akan bubar
Gubernur, ya, dalam hal ini yaitu Bapak Aing Dede Mulyadi, yang berkaitan tentang penutupan sementara perusahaan tambang yang ada di wilayah Cigudeg dan Rumpi. Ini kan sangat berdampak kepada perekonomian ya, masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat gitu kan. Kalaupun memang Kang Dede itu memang sebagai pemimpin, harusnya dia itu datang dulu gitu, kaji dulu ke lapangan. Apa kira-kira dampak yang akan terjadi? Masyarakat yang terdiri dari 2 kecamatan ini yang ada perusahaan tambangnya itu sangat bergantung kepada perusahaan tambang. Tidak secara sekaligus mereka itu bekerja di perusahaan tambang sebagai buruh dan karyawan, tapi banyak juga itu bekerja lepas, seperti yang meratain isi muatan di angkutan, yang kuli mantek, yang berdagang di pinggir jalan, tambal ban dan lain-lain. Jadi ini yang berunjuk rasa sebagian besar warga kami, warga masyarakat Kecamatan Cigudeg, juga dari Kecamatan Rumpin yang notabene-nya beberapa di antara warga masyarakat itu yang menggantungkan mata pencahariannya di perusahaan tambang. Dengan kondisi penutupan seperti ini, dengan ada 6 tuntutan ya, mereka menggunakan aksi unjuk rasa damai. Nah, kalau kita lihat dari 6 tuntutan ini, sifatnya nanti kami dari pihak kecamatan ya, juga nanti dengan Ibu Dewa, Masjid Aisyah akan kita coba untuk disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan kami, kepada Bupati atau Bupati, dan mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan ke Pak Gubernur. Itu Pak, terkait dengan seputar aksi damai yang dilaksanakan. Kabar terbaru hari ini yang memang cukup lebih menegangkan. Ribuan warga dari 4 kecamatan di wilayah jalur tambang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menutup akses jalur tambang di Jalan Raya Sudi Manik, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dengan cara membakar larangan di setiap persimpangan jalan. Warga meminta Gubernur Jawa Barat segera mencabut harapan operasi sementara tambang, karena mereka menganggap kebijakan tersebut telah melemahkan mata pencarian warga di sekitar. Munculnya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi terkait penutupan sementara sejumlah perusahaan tambang di 4 kecamatan wilayah Bogor Barat, Kabupaten Bogor beberapa hari lalu membuat ribuan warga dari Kecamatan Cigudeg, Parung Panjang, Tancok hingga Kecamatan Rumpin tumpah ke jalan. Dengan cara memblokade akses jalur tambang dan membakar sejumlah bambu serta larangan, warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika kebijakan Gubernur Jawa Barat tidak dicabut, guys. Ini menurut warga, aksi para pendemo yang benar-benar sudah kecewa berat terhadap adanya penutupan tambang sementara. Karena tidak ada satupun hal kendaraan roda 4 yang bisa masuk ke areal tambang di Jalan Raya Sudi Manik, Desa Rajasari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin siang tadi. Aksi penutupan jalan tambang ribuan warga di 4 kecamatan wilayah Bogor Barat kali ini akan kembali dilakukan jika Gubernur Jawa Barat tidak mencabut kebijakan sementara tersebut. Panggung besar, orasi penolakan serta blokade warga membuat akses Jalan Sudi Manik menuju jalur tambang di wilayah Tenjo, Rumpin, dan Parung Panjang Kabupaten Bogor terhenti, tak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun tronton. 5 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua? Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya.
para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya. Sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan. Ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain? Jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Inilah video klarifikasi yang hadir dari Gubernur kita Jawa Barat mengenai tanggapan para pendemo paru tambang yang sempat ditutup sementara. Dan saat ini Kang Deddy Mulyadi juga sempat memberikan jawaban dari para pendemo tersebut mengenai perihal penutupan tambang sementara, yang dimana Kang Deddy juga sudah memberikan informasinya mengenai perihal adanya kasus kecelakaan, di mana orang tua harus kehilangan anaknya, begitupun sebaliknya anaknya harus kehilangan orang tuanya dan juga sanak saudaranya, yang kini membuat Kang Deddy pun harus bertindak tegas sebagai Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi jalan rusak dari Pemprov Jawa Barat, adanya juga kasus kecelakaan yang semakin meningkat, dan ditambah lagi saat ini sempat adanya para pekerja yang benar-benar merasa kecewa terhadap keputusan tersebut. Gubernur sendiri sudah mengetahui dan memahami tentang bagaimana para pekerja yang benar-benar kecewa karena mungkin pendapatan, penghasilan, perekonomian mereka sempat melonjak penurunan. KDM juga menyebut bahwa banyak tambang beroperasi tanpa izin resmi sehingga rawan longsor. Dan ini memang ada sebagian di beberapa video yang lalu yang sempat menjadi viral dan menjadi pertanyaan. Merusak aliran sungai dan polusi berbahaya terhadap dampak warga itu sendiri, guys. Meski demikian, ia tetap membuka ruang dialog agar para penambang bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Dan seharusnya memang seperti ini. Harusnya berhadapan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak harus cerawak-cerewek di atas panggung ketika di depan Kang Deddy Mulyadi ciut. Tidak bisa mengeluarkan aspirasinya. Jika tidak ingin masyarakat kehilangan penghasilan, tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kerusakan yang sudah terjadi. Saya siap duduk bersama mencari jalan keluar, asalkan tambang ilegal dan juga kasus meningkatnya kecelakaan, jalan rusak, polusi udara yang ini akan menyebabkan kepada masyarakat itu sendiri. Dan ini adalah jawaban dari Kang Deddy Mulyadi menanggapi para pendemo tersebut yang sempat merasa kesal. Ada juga sebagian daripada pendemo, Kang Deddy harus tanggung jawab dan Kang Deddy juga harus memikirkan beteng. Nah, sekarang yang jadi pikiran, apakah mereka memahami tentang adanya kasus kecelakaan di warga sekitar? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka bekerja, mendapatkan uang, sehingga mereka saat itu bisa mendapatkan uang banyak dan mereka tidak pernah memikirkan yang lain. Dan ini adalah keegoisan mereka masing-masing. Hanya memikirkan perut mereka masing-masing tanpa harus memikirkan warga di sekitar. Dan ini memang benar-benar harus ditindak tegas dari Gubernur Jawa Barat sendiri, guys. Lalu bagaimanakah videonya yang terjadi juga di daerah-daerah selanjutnya? Kita simak videonya berikut ini, guys. Menyampaikan hari ini teman-teman masih bisa makan minum, tapi tidak untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya ingin menanggapi video barusan. Dan kepada seluruh sedayana, barangkali ada yang belum menonton orasi itu secara full, silakan banyaklah di sosial media, mau di TikTok, YouTube, Facebook, dan juga yang lainnya. Jadi saya ingin menanggapi video demo yang dilakukan oleh para penambang, kayaknya ya. Para penambang yang katakanlah merasa kecewa dengan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai warga Jawa Barat, walaupun tidak berada di lokasi penambangan di mana orang-orang tersebut berdemo dan mungkin mereka merasa dirugikan oleh KDM. Saya orang Galuh Ciamis, ya, Desa Ranca, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis tepatnya. Saya adalah termasuk salah satu orang yang sangat setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Walaupun saya garis bawahi KDM tetap manusia biasa, tidak semua kebijakannya itu perfect dari berbagai aspek. Tapi secara global, secara garis besar, bisa dikatakan hampir 85% saya sangat-sangat banyak setujunya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM. Terkait masalah pertambangan, orang ini kan intinya kurang lebih yang demo ini kan kelompok ini, orang-orang ini yang melakukan demo ini mungkin merasa dirugikan dengan kebijakan KDM. Mungkin mereka akan melakukan, mohon maaf, mungkin mereka akan membuat sebuah alibi-alibi di mana mungkin menganggap KDM ini adalah merugikan mata pencarian mereka dan juga yang lainnya. Lalu mereka mungkin merasa memposisikan diri sebagai orang-orang yang didolimi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM. Yang ingin saya garis bawahi begini, kepada sedulur-sedulur yang melakukan demo tersebut, begini, ketika Anda sekarang merasa terdolimi, pernah nggak Anda terpikir bagaimana banyak orang yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas tambang yang Anda semua lakukan? Kalau saya membaca berita-berita yang disampaikan oleh media-media sosial, berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang bisa dikatakan terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka, bahkan tanggapan langsung dari gubernurnya sendiri, yakni Kang Deddy Mulyadi, itu sudah banyak data orang-orang yang meninggal, orang-orang yang celaka gara-gara aktivitas mobil-mobil besar yang urusan tambang tersebut. Ketika seandainya Anda semua yang berdemo merasa, katakanlah Anda semua merasa didolimi gitu kan, merasa merasa disakiti dengan kebijakan KDM. Pernah nggak Anda terpikir dengan bagaimana perasaan mereka-mereka yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas kalian? Apakah urusan kematian, urusan kecelakaan yang syariatnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan tersebut? Lalu bagaimana dengan jalan, gitu kan? Jadi ketika Anda merasa terdolimi, gitu kan? Kalau saya baca ya, ini kan orang-orang yang katakanlah punya kekuasaan atau punya dana besar yang ngurusi urusan tambang-tambang tersebut kan bukan orang-orang susah ya. Pernah nggak Anda terpikir dengan bagaimana nasib orang-orang susah yang katakanlah merasa dirugikan oleh aktivitas kalian? Jika hal-hal seperti ini tidak dikontrol gitu kan, justru orang-orang seperti kalian yang lebih banyak menikmati fasilitas negara seperti jalan dan yang lainnya. Lalu banyak orang-orang yang merasakan macet yang luar biasa, dan katakanlah saya aja yang katakanlah ketika punya jadwal ceramah gitu kan kemana gitu kan, apakah itu di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat, itu saya bukan sekali dua kali lewat ke daerah-daerah yang katakanlah macetnya amit-amit, macetnya naudzubillah dengan aktivitas-aktivitas kalian. Lalu saya luaskan ya, bukan masalah tambang saja, ini aktivitas-aktivitas kayak yang suka apa itu geruk tanah itu kan, yang orang mungkin beli tanah dikeruk gitu kan, dijual gitu kan, itu si mobil-mobil ngotorin jalannya amit-amit naudzubillah, ya Allah ya Rabb. Bahkan yang paling lucu saya pernah lah, tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Kemarin ketika saya punya jadwal ceramah di bulan Maulid, ketika saya lewat ke salah satu daerah, itu ada aktivitas itu truk-truk yang ngambil tanah lah, model-model kayak gitu ya. Itu bahkan si truk-truk itu dengan bebas parkir dengan mobil-mobil yang berderet begitu banyak gitu kan, tanpa ada yang ngatur katakanlah untuk jalur keluar masuk gitu. Maksudnya begini, ini jalan panjang nih. Ini satu bagian jalan itu penuh dengan truk-truk besar yang ngangkut tanah entah apa itulah. Ini kayaknya tanah kayaknya. Itu jadi kan sudah jelas jalan dari arah sini ataupun dari arah sana
Itu hanya satu jalan. Nah, harusnya kan itu ada yang ngatur tuh, ada yang ngatur keluar masuk itu pakai alat ini kan, masuk gitu kan. Seperti ada daerah yang longsor itu kan masuk, silakan. Walaupun ada yang ngenceleng kan tidak masalah, yang penting ada yang ngatur. Ini saya sampai begini loh, saya masuk mobil karena nggak ada yang ngatur. Oh, ternyata di sana ada truk besar yang nggak mau mengalah. Akhirnya kita mundur lagi, gitu kan. Kita atret lagi mobil, mundur lagi. Dan itu bukan pendek loh, panjang sekali. Sampai ada salah satu daerah yang sampai seperti itu. Bahkan saya dikejar-kejar jadwal gitu kan, karena jadwal ceramah Murud itu kan kemarin cukup banyak. Nah, itu hanya salah satu contoh yang saya yakin itu banyak dirasakan oleh masyarakat kecil. Jadi ketika orasi Anda merasa Anda ini, mungkin ya Anda semua yang katakanlah terkhusus yang melakukan demo, merasa dirugikan, mungkin merasa terdolimi dengan kebijakan KDM, cobalah Anda berpikir, apakah tidak banyak masyarakat kecil yang merasa dirugikan oleh aktivitas Anda seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali, saya merasa geli dengan orasi-orasi atau narasi-narasi yang dikeluarkan seakan-akan merasa terdolimi gitu kan. Tapi Anda tidak pernah memiliki perasaan bagaimana orang lain banyak juga yang terdolimi. Bahkan kan kalau saya baca berita, bahkan saya pernah mendengar juga terkait masalah Parung Panjang ini kan tambang, itu kan dari beliau sendiri langsung dari KDM bahwasannya itu ada yang sampai korban nyawa, entah terlindas truk atau gimana ya, lalu yang celaka dan yang lainnya. Belum lagi kalau kemacetan, wah itu mabuk nggak perlu diomongin lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau ngomong gitu kan, itu harus disaring dulu gitu kan. Makanya saya suka diajarkan oleh guru saya, ngaji diri, ngaji rasa. Jadi begini, ngaji rasa lah. Bayangkan aktivitas kebisingan, kemacetan dan yang lainnya, seandainya tempat itu berada di tempat Anda dan Anda tidak menghasilkan sepeser pun dari aktivitas tersebut, kira-kira Anda enak nggak? Jadi maksud saya begini, walaupun ada di daerah Anda, tapi Andanya menghasilkan, apakah Anda kerja jadi supir truknya, apalagi Anda yang pegang proyeknya, ya mungkin Anda tidak akan merasa terganggu, walaupun di sana ada kemacetan, walaupun di sana Anda ada kebisikan-kebisikan, ya mungkin Anda tidak merasa terganggu. Tapi yang saya garis bawahi adalah, kebayang nggak Anda tidak ikut bekerja di pertambangan tersebut? Gitu kan, Anda hanya sebagai masyarakat biasa, lalu daerah Anda itu ada pertambangan atau kok ada yang ngeruk tanah gitu kan, jalan kotor, jalan macet gitu kan, Anda tidak merasakan keuntungan apapun, Anda tidak bekerja di sana sedikit pun. Lalu Anda bagaimana ketika Anda tinggal di sana, orang lain ada aktivitas seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Seperti itu. Jadi kalau apa-apa itu ngaji rasa gitu kan. Jadi jangan merasalah terdolimi. Mohon maaf ya, saya menanggapi saja dengan ketika Anda mengatakan gubernur konten. Silakan seluruh saudaranya yang saya kan stage video ini kan demonya itu kan sepotong. Anda bisa dengar fullnya. Saya siap debat dengan KDM. Mohon maaf, bukan saya mendahului Allah. Saya yakin kepada Allah, syariatnya. Saya yakin Anda mau debat dengan KDM, menurut saya Anda bukan kelasnya. Seperti itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan gubernur konten dan juga yang lainnya ya KDM walaupun konten gitu kan, tapi kerjanya kan juga nyata, banyak menolong orang. Belum tentu Anda bisa melakukan apa yang dilakukan oleh KDM. Jangan begitulah, pakai bahasa gubernur konten segala gitu. Mau konten mau enggak, toh enggak merugikan Anda kok, enggak merugikan Anda gitu kan, seperti itu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali kepada Anda semua yang katakanlah sedang berdemo seperti itu. Cuman saya geli aja gitu dengan apa yang Anda sampaikan di demo tersebut. Hatur nuhun, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari klarifikasi beliau yang sempat menyatakan bahwasanya beliau juga merasa benar-benar harus menegaskan dan meluruskan soal kejadian para pendemo yang dilakukan oleh para penambang tersebut. Aktivitas penambang tersebut memang sangat begitu merugikan orang-orang yang tidak ikut untuk bekerja di penambangan tersebut. Yang alhasil mungkin dari sebuah berita dan juga beberapa video tentang mengenai kasus kecelakaan, aktivitas jalan rusak yang dibangun oleh Pemprov Jabar sendiri, dan juga adanya polusi udara yang sempat membuat warga pun resah. Dan hal inilah yang menjadi pemicu bagi Kang Deddy Mulyadi untuk penutupan sementara bagi para penambang. Jangan merasa para penambang ini merasa terdolimi ataupun aktivitas ataupun penghasilan perekonomian merasa tertutup, dan mereka tidak pernah memikirkan warga yang ada di sekitar tersebut ataupun warga-warga lainnya yang merasa terdolimi juga dengan adanya aktivitas para penambang yang saat ini justru merugikan bagi masyarakat itu sendiri.
Dan alhasil KDM sendiri di sini mengambil sikap tegas, namun terbuka dari KDM ini diharapkan mampu meredam kekecewaan para penambang, sekaligus memberikan harapan agar adanya solusi jangka panjang yang adil dan beradab. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam video kali ini dalam kasus para pendemo yang dilakukan oleh penambang, dan mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy Mulyadi bisa mengambil sikap tegas dan bisa mengalihkan bagaimana cara penambang bisa beroperasi, begitupun juga dengan warga yang saat ini benar-benar bisa terselamatkan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.